bersama Steffi dengan Ansa. Hai Steffi. Hai Mama. Hai Mama. Ya udah dengerin aja ya. Tetap masih di majalah Bobo edisi 50 tahun. Ada salah satu karya dari kakak kita dengan inisial nama Cis. Nah, judulnya adalah Bibi Laba-Laba dan Belanga Tua. Waduh, penasaran nih ya. Ya udah, yuk lanjut ceritanya ya. Pagi itu matahari bersinar terik. Wah, gitu. Jadi Bibi Laba-Labanya menguap. Ia merasa sangat lelah karena bekerja dari malam hingga pagi. Nah, jadi dari malam sampai pagi ini si Bibi Laba-Laba ini ngumpulin parutan kelapa yang dibuang sama penduduk desa di tepi hutan, guys. Jadi bisa diketahui bahwa Bibi Laba-Laba ini tinggal di dalam hutan ya, guys, yang berdekatan dengan rumah para penduduk desa. Nah, Bibi Laba-Laba mencari makan sendiri karena Lala anaknya setiap hari itu cuma asik bermain sama teman-temannya. Nah loh, ini gimana nih? Ini anaknya malah cuma asik main terus ya. Wah, kasihan Bibi Laba-Laba nih, cari makan sendiri. Lalu sambil menguap lagi, Bibi Laba-Laba masuk ke dalam sarangnya. Namun saat baru saja berbaring nih, udah mau bobo, tiba-tiba, boom! Wah, apaan tuh, Steph? Nggak tahu lah. Ya udah, kira-kira apa nih, guys? Bibi Laba-Laba terkejut mendengar bunyi benda jatuh. Lala, kau selalu ceroboh. Apa kau menjatuhkan sesuatu? Seru Bibi Laba-Laba. Namun gak ada jawaban, karena Lala ternyata belum pulang, guys. Bibi Laba-Laba heran dan dia pun merayap keluar dari sarangnya untuk melihat sebenarnya bunyi apa sih. Benda apa itu? Bibi Laba-Laba mendekati sebuah benda yang berkilau terkena sinar matahari. Oh Lala, ternyata hanya sebuah belanga tua. Gara-gara belanga tua ini aku tidak jadi tidur, omel Bibi Laba-Laba. Tunggu dulu. Tiba-tiba terdengar suara, guys. Aku bukan sembarang belanga. Aku adalah belanga ajaib. Wah, benar ajaib, Steph. Hah? Namaku adalah Berilah Aku Makan. Berilah aku makan, kata Bibi Laba-Laba heran. Tiba-tiba, plok. Di dalam belanga muncul berbagai aneka makanan yang lezat. Ada nasi, roti kering, dan parutan kelapa kesukaan Bibi Laba-Laba. Lalu dengan munculnya berbagai macam makanan, Bibi Laba-Laba senang banget kan, dan dia mulai melahap habis semua makanan di dalam belanga. Waduh. Dengan belanga ajaib ini, aku tidak perlu mencari makanan setiap hari. Lala juga bisa mendapat makanan yang enak, dan aku punya waktu menanam bunga. Serunya gembira. Belanga tua, ayo ikut aku ke sarang, ajak Bibi Laba-Laba. Buk, buk, buk. Ternyata belanga tua itu melompat-lompat mengikuti si Bibi Laba-Laba pulang ke sarangnya, guys. Setibanya di sarang, Bibi Laba-Laba menyimpan belanga tua itu di sudut kamar dia dan ditutupi daun-daun kering supaya Lala nggak tahu karena Lala itu ceroboh, kata Bibi Laba-Laba. Lalu hari berganti hari, Bibi Laba-Laba nggak perlu lagi ke hutan mencari parutan kelapa karena dia udah punya belanga ajaib yang setiap saat bisa menyediakan makanan enak. Duh, siapa yang nggak mau ya teman-teman kalau punya barang ajaib kayak gini? Tapi kayak jadi malas nggak sih? Karena kita udah nggak perlu kerja, ya nggak ya? Menurutmu gimana, Steph? Ya menurutku sih asik-asik aja. Ya iyalah, kamu jadi nggak perlu ngapa-ngapain, mager loh seharian. Nah, lalu nih ya, suatu hari Bibi Laba-Laba pergi ke taman karena dia suka berkebun dan dia berpesan kepada anaknya si Lala, Lala, jangan masuk ke kamar ibu ya. Kalau kau melanggarnya, kita tidak bisa makan enak lagi. Mula-mula Lala menurut nih, guys. Tapi lama-lama Lala merasa penasaran. Ada apa ya kira-kira kenapa ibu melarang aku masuk ke kamar? Ya kurang lebih begitulah ya. Bisik batin si Lala, dia berpikir seperti itu. Lalu dia diam-diam, dia masuk ke dalam kamar ibu atau sarang ibunya ini dan dia heran saat menemukan sebuah belanga tua, guys. Jadi dia mulai berkata, ibu aneh, belanga tua aja dirahasiain. Tiba-tiba terdengar suara, aku bukan sembarang belanga tua, aku adalah belanga ajaib. Namaku Berilah Aku Makan. Berilah aku makan? Tanya Lala heran. Seketika, wow, Lala sangat terkejut karena muncul beraneka makanan dari dalam belanga itu. Dan dia tuh bermaksud mengangkat si belanga tua ini. Tapi terjatuhlah si belanga tua ini, guys, dan pecah berantakan. Perang! Belanga itu jatuh dan Lala sangat ketakutan karena dia tahu mama atau ibunya akan marah sama dia. Bisa-bisa aku diusir dari sarang ini, gak boleh tinggal lagi sama ibu. Si Lala udah bener-bener takut, guys.
Lalu menjelang sore, Bibi Laba-Laba pulang. Ia terkejut melihat Lala sedang menangis di samping belanga tua yang hancur. Taulah ia apa yang telah terjadi. Bibi Laba-Laba ingin marah. Namun tentu saja ia lebih sayang pada anaknya daripada belanga tua itu. Dan Bibi Laba-Laba pun memeluk Lala, lalu menghiburnya. Lala meminta maaf sama ibu, dan ia berjanji mulai hari itu dia akan membantu ibunya mencari makan, gak main terus kayak biasanya. Bibi Laba-Laba sangat bahagia, walau tak memiliki belanga ajaib lagi. Ia dan Lala hidup bahagia. Kisah pun selesai. Ya, hikmahnya kita harus mentaati nasihat dari ibu kita ya. Kalau ibu udah pesan sesuatu yang penting, kita ikut dan dengerin aja nasihat ibu, jangan melanggarnya. Oke guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Jika suka kisah kali ini, berikan like dan subscribe. Dan bye-bye!